Selamat berjumpa dengan reporter Suara TV Jogja. Gema doa di pelataran candi, inkulturasi dan kasih dalam Hari Orang Sakit Sedunia di Ganjuran, Bantul, Minggu pagi tanggal 15 Februari tahun 2026. Kabut tipis di pelataran Candi Mandala Tias Dalam, Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus HKTY, Ganjuran, perlahan tersingkap oleh hangatnya sinar mentari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di bawah naungan arsitektur candi yang megah, ribuan umat berkumpul untuk merayakan misa Hari Orang Sakit Sedunia dalam balutan budaya lokal yang kental. Suasana hikmat langsung terasa saat perarakan dimulai. Romo Raimundus Sugihartanto Projo dan Romo Yakubus Sudarmadi Projo didampingi 9 romo konselebran dari berbagai daerah, tampak anggun mengenakan busana khas Jawa lengkap. Tak hanya para imam, seluruh petugas liturgi dan panitia pun mengenakan surjan serta kebaya, menegaskan identitas HKTY Ganjuran sebagai pusat inkulturasi budaya Jawa yang kokoh. Keheningan doa semakin dalam saat alunan merdu kor dari wilayah Ketanku berpadu harmonis dengan denting gamelan yang dimainkan oleh orang muda Katolik OMK. Perpaduan ini menciptakan ruang spiritual yang membawa umat pada kehusukan yang tiada taraf. Pelayanan tanpa batas, dari minyak suci hingga pemeriksaan medis. Perayaan ini bukan sekedar seremoni. Wujud nyata kasih ditunjukkan melalui pemberian minyak suci bagi para lansia dan umat sakit yang masih mampu hadir di gereja. Sementara itu, bagi mereka yang terbaring lemah di tempat tidur atau bedridden, para romo didampingi tim medis dari Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran serta pengurus lingkungan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah umat. Kasih tidak boleh terhalang oleh jarak atau kelemahan fisik. Kehadiran imam dan tim medis ke rumah-rumah adalah bentuk gereja yang menyapa, ujar salah satu panitia di sela acara. Di area gereja, Rumah Sakit Santa Elizabeth juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis, memastikan setiap umat yang hadir mendapatkan perhatian medis yang layak. Usai berkat penutup, kemeriahan berpindah ke pelataran gereja. Tradisi, bubur dari umat untuk umat, menjadi magnet tersendiri. Ibu-ibu paroki, wilayah, dan lingkungan dengan cekatan melayani ribuan umat yang antre dengan tertib. Di sini, sekat-sekat hilang. Semua membaur menikmati kehangatan bubur dalam suasana kekeluargaan yang cair dan penuh tawa. Kelancaran acara besar ini tidak lepas dari kesiapsiagaan tim gabungan. Personel Polsek Bambang Lipuro bersama tim Paksikaton dan relawan keamanan internal gereja bersinergi menjaga arus lalu lintas dan kenyamanan area candi. Berkat kolaborasi ini, seluruh rangkaian acara berlangsung aman dan nyaman hingga akhir. Saat ditemui awak media, Romo Sugihartanto dan Ketua Panitia Pelaksana Misa Hari Orang Sakit Sedunia mengatakan, berikut selengkapnya. Saudara-saudara yang terkasih, saya Romo Raimundus Sugihartanto PR dari Mandala Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Baru saja kami rayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Perayaan ini kami rayakan sebagai wujud empati, simpati terhadap para eyang dan saudara-saudara yang sakit
Dari tempat ini kita ingin untuk mengalirkan roh cinta kasih dari hati kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Kita yang sehat-sehat perlu menghargai adanya kehidupan. Ketika kita juga ada di dalam kehidupan, mengetahui saudara-saudara kita yang sudah rapuh dan lemah, menghayati cinta Tuhan itu, maka selayaknya kita mendukung. Sudah sehari-hari mungkin saudara-saudara melayani untuk yang sepuh, yang menderita. Tetapi kali ini kita ingin membawanya di hadapan Tuhan. Cinta ini seperti hanya orang Samaria yang selalu memperhatikan pada mereka yang rapuh, yang lemah, dan ingin untuk menolong mereka yang menderita. Maka kita juga ingin untuk berperan seperti orang Samaria yang baik, dengan hati yang penuh cinta kasih, melayani dan membawa di dalam berkat Tuhan supaya penderitaan diringankan dan kemudian mereka memperoleh kembali pengharapan dan sukacita. Jangan kehabisan pengharapan karena sudah usia lanjut atau sedang menderita, karena Tuhan tetap mencintai dan kita saudara-saudara seiman juga mencintai. Masih ada pengharapan yang bisa dimohon kepada Tuhan, masih ada cinta di tengah kita. Maka mari tetap berpengharapan, tetap bahagia. Semoga kegiatan ini juga menginspirasi untuk terus berbakti dan berbuat baik dengan tulus dan ikhlas bagi sesama. Dan akhirnya kita juga merasakan kesejahteraan karena cinta yang boleh selalu dikembangkan secara nyata. Provisiat untuk panitia, provisiat Eyang Kakung Putri dan saudara-saudaraku yang sudah diurapi, semoga berkat Tuhan selalu menyertai. Berkah dari Saya Marcel Gunas, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Orang Sakit Sedunia ke-34 Paroki Ganjuran. Dan hari ini perayaan Ekaristi peringatan Hari Orang Sakit untuk Paroki Ganjuran tahun 2026. Puji Tuhan, dihadiri sekitar 2.000-an umat yang hadir, termasuk para jompo usia lanjut dan orang-orang sakit, umat yang sakit, yang juga akan mendapatkan sakramen pengurapan orang sakit. Selain perayaan Ekaristi hari ini, acara atau rangkaian kegiatan lain dalam peringatan Hari Orang Sakit tahun ini juga adalah kunjungan oleh Romo dan tenaga kesehatan ke umat di 54 lingkungan separoki Ganjuran. Dalam kunjungan ini Romo memberikan sakramen pengurapan orang sakit bagi umat yang sakit, yang bed rest, yang duduk di kursi roda, para jompo atau lansia, dan juga diadakan atau dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis oleh tenaga kesehatan. Itu berlangsung dari 27 Januari sampai 12 Februari 2026. Kami mengucapkan terima kasih untuk umat yang telah hadir dan juga seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini. Terima kasih untuk seluruh petugas keamanan, untuk seluruh relawan, komunitas-komunitas masyarakat yang ikut terlibat menyukseskan acara ini. Semoga di acara tahun depan peringatan Hari Orang Sakit lebih baik dan dilancarkan semuanya, rencana-rencana dan harapan-harapannya. Matur sembah nuwun. Terima kasih dan berkah dalam. Dari Bantul, Suara TV Jogja, Agus Edo melaporkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share.